Menghadapi larangan mudik 2021, Polri dan kementerian terkait menggelar rapat koordinasi rakor untuk menyamakan persepsi. Apa saja upaya kepolisian agar penyekatan berjalan efektif? Kita akan bahas bersama Kepala Bagian Operasional Korps Lalu Lintas Polri, Korlantas Polri, Komisaris Besar Polisi Rudi Antareksawan. Lalu ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Rian Nugroho. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Ya. Mas Aiman. Selamat malam Pak Rudi, Pak Rian. Saya ke Pak Rudi terlebih Iya. dahulu. Pak Rudi, bagaimana kemudian persiapan tanggal 6 sampai tanggal 17 ya, tapi kemudian sudah banyak yang mencuri start terkait dengan mudik. Ya, untuk tanggal 6 sampai tanggal 17, larangan mudik dari pemerintah sudah jelas. Ya. Kemudian sebelum itu tentunya kepolisian sudah mengantisipasi semenjak diumumkan pada tanggal 26 Maret tentang peniadaan mudik dengan menggelar atau melakukan operasi keselamatan mulai tanggal 12 sampai tanggal 25 April. Ini untuk mengantisipasi juga dan mengawasi, mengendalikan perjalanan masyarakat jarak jauh. Ya. Jadi kita melakukan pengawasan, pengendalian di perbatasan antar kota, antar kabupaten, kemudian di rest area. Memastikan bahwa perjalanan masyarakat dan saudara-saudara kita ini dalam keadaan sehat dengan melengkapi dokumen surat bebas COVID-19, baik itu swab, rapid test antigen, genos, ini akan, dan sudah kita pemeriksaan, bahkan kita juga melakukan rapid test antigen. Ini sebelum tanggal 6 maksudnya Pak Rudi ya? Iya, sebelum tanggal 6 kita lakukan pengawasan itu. Oke. Karena perjalanan mereka ini kan ada kepentingan-kepentingan yang itu kepentingan mendesak kita. Tapi kalau kita jumpai ternyata mereka ini memang tujuannya mudik, ya kita himbau keras untuk kembali. Dan kalau tetap melanjutkan pun itu sudah jelas ada sanksinya di surat edaran Satgas nomor 13. Jadi ini menarik apa yang Anda katakan tadi Pak Rudi. Ya. Jadi ada yang kebutuhannya mendesak, misalnya menjenguk orang tua yang sedang sakit atau merawat orang tua yang sedang sakit. Salah satunya begitu ya? Ya. Itu harus, kalau seandainya itu kemudian bisa dilakukan, maka harus ada surat yang menyatakan yang bersangkutan itu bebas dari COVID. Entah itu genos atau swab antigen begitu ya? Ya. Cukup itu atau harus ada surat yang lain? Aturan seperti itu, perjalanan jarak jauh sesuai Satgas nomor 12 di masa pandemi ini sudah diatur. Jadi memang ada surat kesehatan itu. Naik angkutan umum, kereta, kalau pribadi juga harus lengkapi itu. Nah, kalau surat keterangan itu nanti diberlakukan pada tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Ini yang benar-benar harus diperketat. Namun sebenarnya esensi peniadaan mudik itu kan ya sudah dilarang, bukan formalnya tanggal 6 sampai tanggal 17. Oleh karenanya perlu kesadaran kita semuanya. Ya, meskipun fakta sekarang mereka pulang entah itu di terminal atau mungkin juga di stasiun kereta api, di bandara ya, itu kemudian mereka mengantisipasi sebelum tanggal 6, ramai-ramai ini. Ya, menurut pemantauan kita masih normal, termasuk volume kendaraan yang mengarah ke Jawa ini masih normal. Termasuk kemarin hari Sabtu Minggu masih normal. Masih normal ya? Jadi belum ada peningkatan. Di terminal juga masih normal. Jadi perjalanan yang rutin biasa. Termasuk juga adanya kemungkinan travel gelap yang seolah-olah mobil pribadi mungkin juga tidak terdeteksi. Itu sama sekali kemudian masih belum ada lonjakan angkanya? Nah, belum terjadi. Tapi nanti menjelang itu kita perkirakan ada yang menggunakan kesempatan ya. Travel gelap dan sebagainya ya, mencari keuntungan pribadi. Betul. Dan mengelabui masyarakat ya. Nah ini aman dan sebagainya, ketahuan, nah itu, tapi pasti ketahuan. Iya. Saya ke Bung Rian. Bung Rian, ada yang bisa sampaikan sini? Yang pertama begini, jadi kita perlu belajar bahwa kebijakan publik itu masalah manusia. Apa artinya? Kita nggak boleh kebijakan seperti pencet knop, jadi. Saran saya, kita perlu melakukan namanya penelitian cepat, namanya rapid assessment. Yaitu kenapa orang harus atau memaksa kembali. Jadi dengan demikian kita bisa cari solusinya.
Pak Budi Karya sudah menyampaikan, oh dari 27 juta kami dapat 17 juta yang nggak pulang lah. 17 juta jangan cuma angkanya aja. Ini kenapa, bagaimana mereka mau pulang itu. Dengan demikian kalau kita ngobatin, ketahuan apakah dia pusingnya karena dia kanker otak, pusingnya karena belum makan, atau pusingnya karena kebentur. Jadi saran saya sih, cobalah undang katakanlah lembaga penelitian, bikin namanya, kita punya metode namanya rapid assessment, social rapid assessment, dan itu waktunya beberapa hari ketahuan nanti sampelnya, sehingga nanti solusinya tidak kira-kira. Kita bisa belajar dari tahun lalu sesungguhnya. Tahun lalu itu banyak buruh harian yang dia kalau nggak kerja hari ini dia nggak dapat uang. Nah, ketika kemudian ada masuk musim Lebaran ya, kan toko tutup semua, pasar tutup dan lain sebagainya. Artinya dia kemudian selama beberapa pekan itu dia tidak bisa makan untuk kemudian kalau nggak pulang gitu ya. Karena kan semua pekerjaannya pada hari itu, pada pekan itu tutup. Nah, bagaimana kemudian mengantisipasi hal ini? Sangat betul. Sangat betul Mas Aiman. Jadi kita perlu melihat polanya. Jadi seperti manajemen itu bukan masalah mesin. Saya kira kalau kita memberikan masukan pada pemerintah jangan menganggap untuk melarang ini itu berarti kita bertemu dengan mesin. Ini manusia loh. Dan manusia sesuai dengan kata Pancasila itu diatur dengan cara adil dan beradab gitu loh. Bagaimana cara adil dan beradab? Data. Untuk itu selalu kebijakan harus pakai data. Tadi Mas Eman sangat betul sekali. Ini mereka buruh harian. Kalau mereka stay di Jakarta, Jabodetabek, mereka tidak makan, kan mereka mati. Gimana mereka dapat, misalnya seperti itu ada kebijakan untuk membuat mereka. Jadi pertama-tama harus ada data. Kalau nggak ada data namanya kebijakan Luki. Barangkali pernah dengar kebijakan Luki ya. Kebijakan Luki itu adalah kebijakan lu kira-kira aja deh gitu loh. Jadi kira-kira aja gitu loh. Nggak bisa. Jadi betul-betul apa sebenarnya ini. Jadi saran saya sesegera mungkin buatlah riset cepat. Apa yang kejadian hari ini. Oke, dengan data nanti apa yang diharapkan? Nomor satu, profil. Pertama, siapa yang mau pulang? Misalnya kalau buruh harian, dia memang harus pulang, terus bagaimana membuat mereka itu terbantu kalau nggak pulang. Kedua, bagaimana dengan mereka itu yang misalnya kalau nggak pulang mereka itu kosnya nambah. Ada banyak faktor yang sifatnya itu musiman, ada yang sifatnya harian, ada lokal, dan itu sangat bisa. Pengetahuan kita sudah mencapai ke sana, jadi kita nggak perlu lagi lah kira-kira saja. Kira-kira nanti kalau sudah kemudian teridentifikasi, maka apa yang harus dilakukan? Sekarang solusinya, misalnya, untuk yang namanya itu buruh yang pulang harian. Ya, kalau memang punya mekanisme menolong mereka agar mereka bisa makan tiap hari, maka mereka dibolehkan pulang sebelum hariannya. Karena kita nggak punya pilihan lain. Jadi kadang-kadang pilihannya itu terbatas. Itulah sebabnya kita selalu sampaikan, pendekatan untuk ngurusin COVID tidak bisa pendekatan hukum saja, tapi pendekatan budaya. Saya juga kutip juga. Bahkan Kapolri pun mengatakan, Polri pun kalau exercise nanti itu pakai pendekatan HAM. Nah, ini akan semakin canggih kita pendekatannya. Jadi pendekatan serba hukum itu menurut hemat saya tidak tepat itu. Oke, artinya kalau seandainya mereka pulang sebelum tanggal 6 menurut Bung Rian, ya nggak apa-apa. Karena kalau seandainya mereka nggak bisa pulang sama sekali saat Lebaran, justru membahayakan buat mereka karena mereka adalah buruh harian yang tidak dapat uang pada saat Lebaran itu ada. Betul, pada teori kriminal, orang kalau nggak punya uang sama sekali, maka dia jadi berubah jadi kriminal. Ini yang harus diantisipasi secara teori dan praktek supaya kita tahu bahwa teori itu diperlukan untuk kebijakan. Orang kan selalu bilang, oh teori, ya memang perlu teori. Kalau nggak perlu teori kita nggak usah S1, nggak usah S2, S3. Teori membuat kita mantap di kebijakan itu. Oke, ini menarik. Ini semacam buah si malakama, tapi juga nggak bisa kemudian dipandang, ya ini hitam putih, ini boleh, ini nggak boleh. Ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Bagaimana kemudian pengaturannya? Ini tentu tidak mudah bagi pihak kepolisian. Saya akan menanyakan nanti ke Pak Rudi Antariksawan. Saat lagi saudara tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.